Tell me, girl, you the best, but I already know what I am. Yeah, they know I only wanna come over, put it on them. I got that whoa, na na na. He drink that shit like water. I got that supernova, that super grip. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. 3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. 4. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, namun harus melalui keputusan pemerintah. Kelima, Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Dan yang terakhir, Presiden Republik Indonesia Serikat merupakan kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah misi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda. Kenil yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadi mereka sebagai negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 8 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini terjadi karena kekecewaan Kenil. Pasukan kolonial Hindia Belanda terhadap hasil konferensi meja bundar yang mana Kenil harus bergabung dengan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat bersama pasukan TNI yang didominasi oleh TNI dari Jawa. Kenil menyerang markas APRIS dan menyandera sejumlah perwira APRIS di Makassar. Setelah menguasai Makassar, pasukan Andi Aziz mengultimatum agar pemerintah memenuhi tuntutannya. Menanggapi ultimatum tersebut, pada 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum agar Andi Aziz datang ke Jakarta. Jika tidak, kapal laut Hang Tuah akan menyerang Makassar. Pemerintah juga meminta agar Andi Aziz bertanggung jawab atas tindakannya dalam 4 kali 24 jam. Namun, ultimatum tersebut diabaikan, sehingga pemerintah mengirim pasukan di bawah komando Kolonel Alex Kawilarang. Pemberontakan ini berakhir ketika Andi Aziz ditangkap pada 15 April 1950 di Jakarta
dan mendapat hukuman 15 tahun penjara. RMS atau Republik Maluku Selatan dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Dr. CHRS Soemokil pada tanggal 25 April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan Kenil. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Leimena untuk berunding. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas. Namun, TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Soemokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Pada masa RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 ada 7 struktur. Yang pertama, pembentukan RIS, kesepakatan antara negara-negara bagian termasuk Republik Indonesia membentuk RIS. Kedua, struktur pemerintahan. RIS memiliki struktur federal dengan pemerintahan otonom di setiap negara bagian. Ketiga, konflik internal. Konflik Madiun 1948 antara PKI dan pemerintahan pusat mencerminkan ketegangan internal. Keempat, reorganisasi menjadi RI. RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 digantikan oleh NKRI. Kelima, sumbangan terhadap persatuan. Pemahaman persatuan diperkuat terutama dengan keputusan membentuk NKRI. Keenam, pentingnya nasionalisme. Masa ini menegaskan pentingnya semangat nasionalisme dengan proklamasi kemerdekaan 1945 sebagai landasan. Ketujuh, pengaruh peristiwa internasional. Geopolitik pasca Perang Dunia Kedua memengaruhi dinamika politik dan pembentukan negara di Asia Tenggara. RIS membuka lembaran baru dalam sejarah Indonesia, menandai perjalanan menuju negara kesatuan saat ini.